Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri adalah tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di semua tingkatan dalam masyarakat. Ada beragam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, diantaranya ada di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain itu ada juga di bidang pertambangan, industri, di bidang perdagangan, dan juga ada di bidang jasa. Saat ini negara kita Indonesia sedang dilanda oleh virus COVID-19 atau bisa disebut coronavirus. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret tahun 2020 dan 35.000 orang telah meninggal. Berbagai kebijakan telah ditetapkan selama virus corona mewabah di Indonesia sejak 2020 lalu. Sempat mengalami penurunan kasus signifikan, namun kembali melonjak setelah beberapa pekan Idul Fitri 2021. Pemerintah lantas mengambil sikap untuk menerapkan PPKM darurat. Kebijakan untuk diberlakukan guna menanggulangi lonjakan kasus positif dan jumlah pasien yang meninggal dunia. PPKM darurat sendiri berlaku selama 3-20 Juli tahun 2021 di beberapa wilayah yang mengalami lonjakan kasus COVID. Pembatasan diterapkan di sejumlah sektor seperti fasilitas umum, perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan tempat publik lainnya. Sejumlah ruas jalan pun disekat. Bagi masyarakat yang ingin berpergian harus menunjukkan berkas-berkas syarat kepada petugas penyekatan. Jika tidak memiliki, maka akan diputar balik. PPKM ini sangat berdampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan ini menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pandemi COVID ini menyebabkan kerugian salah satunya di sektor F&B, food and beverage. Karena pembatasan jumlah kunjungan, banyak usaha-usaha F&B yang gulung tikar karena menurunnya omset sehingga ia tidak bisa memutarkan uangnya. Banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Sulitnya mencari pekerjaan pada masa ini membuat kasus kemiskinan bertambah. Pemerintah melakukan upaya untuk menstabilkan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan pekerja atau PHK dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro dan menengah lewat kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula serta menambah dana LPDB, koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Diperlukan peningkatan kerjasama antara kementerian atau lembaga pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace, dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global di masa pandemi ini. Sebagai salah satu contohnya, platform digital Gojek resmi menggandeng berbagai pihak termasuk pemerintah untuk memberikan solusi mendukung UMKM agar naik kelas melalui inisiatifnya yaitu Melaju Bersama Gojek. CEO Gojek, Andre Sulistyo, mengatakan inisiatif ini merupakan upaya ekosistem Gojek membantu UMKM agar lebih mudah menerapkan digitalisasi pada setiap langkah operasional bisnis sehari-hari, mulai dari pemasaran. Dengan bergabungnya para pelaku UMKM ke dalam platform digital, diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya di rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk sehingga produk dapat dikenal. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya UMKM ini diharapkan perekonomian dapat stabil. Selain itu, untuk membantu perekonomian warga yang terkena dampak, pemerintah juga mengadakan kegiatan bantuan sosial untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19 dengan cara mengalokasikan dananya ke berbagai daerah. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.